Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku tercinta kelas 7. Kali ini dalam pelajaran pagi ini kita masuk ke bab 6, daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana biasa, silahkan siapkan alat tulis kalian dan kemudian kalian mohon memperhatikan dari pembelajaran kali ini. Dan sedikit saya sampaikan untuk mungkin ya semoga saja daring kali ini adalah daring yang terakhir dan kita akan minggu depan kita sudah biasa dalam pembelajaran yang tatap muka langsung, diharapkan tidak ada aral. Pesan pertama, kalian tetap jaga kesehatan, taati aturan dari orang tua kalian, dari bapak ibu kalian. Jangan sampai kalian mengabaikan apa yang menjadi harapan dari kedua orang tua. Baik, kita mulai saja dengan berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah bil qur'ani imam bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minin ikhwan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Daerah dalam kerangka NKRI. Materi pembelajaran kali ini kita akan bahas tentang daerah dalam kerangka NKRI, kemudian yang kedua peran daerah dalam kerangka NKRI, dan yang ketiga adalah mempertahankan NKRI. Ya. Kemudian selanjutnya kita lihat bahwa dalam daerah kerangka negara Republik Indonesia itu bangsa Indonesia dulu itu dijajah oleh kolonial dan imperial, ya, imperialis, kolonialis itu sangat-sangat penjahat dan sangat-sangat jahat, ya, sehingga bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang terpuruk, jadi bangsa yang terbelakang, sengsara luar biasa. Lah, ini kalian dapat lihat bahwa perjuangan rakyat Indonesia ini seperti ini. Ini diantaranya contoh yang ada di Surabaya, area-area Surabayanya ini, ya. Ini mereka berjuang menggunakan persenjataan yang dia miliki sendiri-sendiri. Kalian lihat itu ada bambu runcing, ya, bambu kecil yang ujungnya dilancipi, ya. Kemudian biasanya bambu itu dibawa ke Mbah Kiai untuk diijazahi, untuk disuwuk agar perjuangan ini bisa berhasil. Nah ini, ya, ini daerah ini sangat luar biasa. Nah ini keberaniannya luar biasa, walaupun dengan alat seadanya, namun yakin berjuang untuk kemerdekaan. Ini yang luar biasa. Oleh karenanya kalian juga seperti itu. Kalian berjuang kali ini adalah berjuang dari apa? Dari kebodohan. Maka kalian harus punya keyakinan, pasti saya berhasil, pasti Allah memberikan jalan keluar, pasti Allah akan menuntun mendidik kita. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya kalian dapat lihat gambar di atas, ya. Ini dilihat di HP kalian. Ada dari ujung kulon, ya, dari Aceh, Cut Nyakdin, ya,
beliau mengadakan perlawanan di sana, di Aceh. Luar biasa karangnya. Itu seorang pejuang perempuan, tapi sangat-sangat luar biasa. Kemudian di Ambon, di Patimura ya, Patimura itu dari Maluku, pejuang dari Maluku juga menentang terhadap kolonial Belanda pada waktu itu. Pangeran Antasari ini juga dari Kalimantan juga mengadakan perlawanan. Begitu juga untuk yang lain ya, Mangaraja ya, dari Sumatera Utara, dari Medan ini. Kemudian Sultan Hasanuddin dari Sulawesi Selatan ya, Pangeran Diponegoro tahun 1825 sampai 1830 ya, 5 tahun beliau mengadakan penyerangan. Lah, penyerangan ini, pergerakan ini adalah memberikan kontribusi, memberikan sumbangsih terhadap nasionalis bangsa Indonesia. Tanpa adanya perjuangan pergerakan yang dilakukan oleh para tokoh ini, kita tidak punya keberanian untuk mengadakan perlawanan terhadap Belanda pada saat itu. Inilah hal yang sangat penting ya. Jadi walaupun belum berhasil pada waktu itu, namun meneguhkan keyakinan kita bahwa perjuangan kalau memang baik ya, suatu niatan yang baik dilakukan dengan penuh ikhlas ya, maka akan menumbuhkan hasil juga. Ini ya pelajaran yang kita miliki. Makanya kalian, harapan Pak Salim, kalian jangan malas-malasan. Pak Salim paling benci dengan anak yang pemalas ya, tapi sregep, semangat, itu semangat untuk mengabdi kepada kedua orang tua, semangat untuk mengabdi kepada bapak ibu guru, semangat mengabdi kepada masyarakat, bangsa dan negara. Ini pembelajaran yang sangat penting buat kita. Kemudian selanjutnya, dari beberapa peristiwa sebelum tahun 1908, yaitu dengan munculnya pergerakan nasional Budi Utomo, itu perjuangan dilakukan secara tradisional, secara kedaerahan. Maka perjuangan tersebut semuanya dapat dipatahkan oleh kolonial Belanda, semua kalah. Nah, namun demikian semangatnya ini yang harus kita uri-uri, semangatnya ini yang harus kita warisi ya, sebagai generasi muda. Jangan sampai kalau berjuang sekali tidak berhasil kemudian ngelokro. Ini bukan sifat anak muda ya. Itu anak kecil. maaf ya, itu anak kecil. Jadi anak muda harus bandel in dalam bebagus ya. Akhirnya simpulnya, setelah munculnya Budi Utomo, yaitu kebangkitan nasional tahun 1908, itu terjadi perubahan cara berjuang, yaitu dilakukan dengan kesatuan dan persatuan. Nah, ini bersatu seluruh bangsa Indonesia agar berhasil bersatu. Akhirnya temenan. Setelah bersatu, yaitu diawali dengan tonggak ya. Pertama adalah munculnya Sumpah Pemuda tahun berapa? Tahun 1928. Nah, ini jadi memang perjuangan ini harus step by step, sedikit demi sedikit ya. Awalnya dengan Budi Utomo ya, tahun 1908 itu melahirkan orang-orang yang pinter. Jadi kalian kalau pengen merubah
tata kehidupan, yang pertama dirubah adalah ini mindset, cara berpikir, cara berpikir yang bagaimana? Cara berpikir yang positif, namun keyakinan tetap dikembalikan kepada Allah. Yakin Allah akan meridhoi kita. Selanjutnya setelah beberapa tahun ya, 1908 berarti ada 20 tahun baru muncul kesadaran Sumpah Pemuda. Bangsa Indonesia menyatukan langkah, itu pun sumpahnya Sumpah Pemuda, bukan sumpah kakek-kakek, bukan sumpah orang tua, bukan. Ini anak muda loh. Jadi yang akan merubah tata kehidupan itu adalah dari mudanya. Kemudian selanjutnya setelah berikutnya 17 tahun berikutnya baru Indonesia dapat merdeka, yaitu diawali dengan peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa sejarah yang luar biasa, yaitu diculiknya Bung Hatta dan Bung Karno, karena sebagai ketua PPKI ya. Nah ini ketua PPKI untuk yang nyulik siapa? Para anak muda yang pada waktu itu ada Khairul Saleh, ada siapa lagi ya, banyak lah pokoknya kayak gitu. Ada beberapa tokoh yang luar biasa militannya. Lah ini bangsa Indonesia setelah itu diculik. Jadi tujuannya apa dari tujuan peristiwa Rengas Dengklok tersebut? Tujuannya adalah agar Bung Karno dan Bung Hatta sebagai ketua PPKI untuk memproklamirkan kemerdekaan, untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia sesegera mungkin. Nah, peristiwa Rengas Dengklok ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945. Dan setelah itu Bung Karno diculik, dibawa ke Pegangsaan Timur, tepatnya di tempat rumahnya Laksamana Maida, dan malam harinya itu diperintahkan Bung Karno agar membuat teks proklamasi. Ya teks proklamasinya itu yang di atas itu, yang itu tulisannya Bung Karno, tulisannya Bung Karno itu bunyinya jelas kalian harus hafal teks proklamasi. Saya bacakan proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, setelah itu bagaimana? Ini sudah masuk ke perumusan proklamasi ya, sudah. Kemudian proklamasi dikumandangkan di bangsa Indonesia. Ini sangat luar biasa. Ini merubah tata bangsa Indonesia menjadi luar biasa, sehingga makna proklamasi dapat disimpulkan pertama, yaitu lahirnya negara baru, yaitu negara Indonesia. Sebelum itu negara Indonesia belum lahir ya. Kemudian dengan proklamasi yang kedua adalah merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia. Ini perjuangan yang luar biasa, merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah dimulainya hukum nasional. Yang keempat berakhirnya hukum kolonial.
Kemudian yang berikutnya dimulainya pembangunan nasional. Jadi ada beberapa makna proklamasi buat bangsa Indonesia. Kalian pahami itu ya. Kemudian selanjutnya dari proklamasi tersebut memiliki aspek-aspek ya. Ini tadi sudah saya sebutkan sebenarnya, aspek politis, keputusan bangsa Indonesia itu tertinggi bangsa untuk menghapuskan hukum kolonial dan diganti dengan hukum nasional. Lahirnya negara Republik Indonesia, kemudian merupakan titik puncak perjuangan bangsa Indonesia. Kemudian aspek sosiologis, perubahan dari bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang merdeka, gitu ya. Kemudian selanjutnya dari aspek politis, proklamasi menyatakan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dan mempunyai kedudukan sejajar dengan bangsa-bangsa merdeka yang lain di dunia. Kemudian aspek spiritual, bahwa proklamasi itu merupakan berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah doa seluruh rakyat Indonesia sehingga dikabulkan oleh Allah untuk menjadi bangsa yang tidak terjajah, bangsa yang merdeka. Kemudian aspek kultural, proklamasi adalah membangun peradaban baru bangsa Indonesia ya. Itu membangun sesuai dengan kehendak, sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia. Inilah aspek-aspeknya ya, sehingga tadi sudah saya katakan. Kemudian selanjutnya kita masuki ke yang kedua, pengertian daerah dalam NKRI. Pengertian daerah dalam NKRI tidak lain, ini yang paling penting adalah merupakan mengambil dari sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 1, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Negara kesatuan yang berbentuk republik. Negara kesatuan boleh dicatat adalah negara yang di dalamnya hanya ada satu negara yang berdaulat. Sekali lagi, negara kesatuan adalah negara yang di dalamnya hanya ada satu negara yang berdaulat. Inilah pengertian negara kesatuan. Kemudian pengertian daerah juga dimaktubkan dalam pembukaan UUD 45 pada alinea yang keempat. Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ya, yang sila yang ketiga Persatuan Indonesia. Nah ini sehingga kembali lagi pengertian daerah. Daerah adalah suatu wilayah tertentu di tanah air Indonesia yang dihuni oleh penduduk tertentu dan mereka taat pada NKRI, dalam kerangkanya NKRI. Untuk keterangan berikutnya nanti akan kita bahas di besok ya, ketika kita bertatap muka langsung. Dalam UUD 1945 pembagian wilayah di Indonesia diatur dalam pasal 18 huruf A
dan 18 huruf B ya. Silakan kalian buka ya. Belum buka UD itu yang UD kecil itu harus punya, usahakan. Mahal nggak mahal. Ilmu itu nggak mahal, paling berapa kok, paling nggak sampai 3.000 lah paling satu ya. Kalian sisihkan jajan kalian untuk membeli buku. Pinter-pinter harus hanya uang segitu masa harus minta sama orang tua, lucu ya. Penyelenggaraan negara Indonesia dilakukan dengan cara otonomi daerah. Nah, ini ya, otonomi daerah. Apakah otonomi daerah tersebut? Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini kalian harus hafal ya. Sekali lagi, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini otonomi daerah ya. Lebih jelasnya akan saya jelaskan besok di pertemuan secara langsung. Ada beberapa asas atau dasar dan prinsip otonomi daerah ya. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. Yang pertama, otonomi daerah itu menggunakan asas desentralisasi. Maaf itu salah ketik, Pak Guru salah ketik ya, bukan asal ya. Menggunakan asas itu dasar. Desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Yang kedua, penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan bulat dilaksanakan di daerah kabupaten atau kota. Kemudian yang ketiga, asas tugas pembantuan yang dapat dilaksanakan di daerah provinsi, kabupaten, dan kota, dan desa. Lah, asas-asas ini apakah asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan akan kita lanjutkan ya, karena waktunya tidak mungkin melalui ini gak cukup, maka akan saya sampaikan di kemudian hari. Demikian yang sedikit saya sampaikan, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Sekali lagi, jaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia agar negara bangsa ini jaya. Jadi bangsa ini, negara ini bisa jaya kalau kita bersatu. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.